buku ini rekor ini buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 April 2023. Saya bersama trio wek-wek ini. Citizen, netizen, Netizen. Lagi berada di kantornya Google. Quarter. Quick Quarter. Markas besarnya Google, guys. Markas besarnya Google, guys. Kaleng loh ini, guys. Yang luasnya Luasnya Kurang lebih 100 100 hektar. hektar. Oh, Tapi Tapi- bagi yang nggak tahu Ya. akan sulit nyari tempat ini Ya, kalau nggak ya, tahu ya. kuncinya. Kuncinya tadi apa yang ditemukan kunci Om is the David? key. Kunci is the key. Kunci is the key. Cari Google 40. Google 40. Nanti mobil Anda langsung parkir di sini. Di depan. Itu. Kita mau ngomongin apa mumpung di Amerika ini kira-kira. Yang pertama ini ya, Apa ini? Apa? I- Ada gini buku Om David. Jadi ini kan mau musim kampanye nih, musim Oh, kampanye. Oke. Terus saya bikin buku Seven Step Public Speaking. Speaking. Jadi kalau nanti banyak partai kan partai ada 20-an kali ya. Banyak yang lolos maupun yang udah terdaftar di KPU udah berapa? Ya pokoknya puluhan lah. Puluhan lah ya. Iya, nanti kan butuh cara ngomong yang audionya itu nancep gitu loh pesannya. Saya kira ini bukan hanya, ya memang itu momentumnya untuk para caleg untuk mengasah kemampuan public speaking ya. Ya. Tapi saya kira ini kemampuan public speaking itu kemampuan yang harus dipunyai oleh semua orang, karena kalaupun dia punya ide, bagaimana mau disampaikan ke masyarakat, ke audiens kalau nggak bisa public speaking. Gitu ya. Saya kira begitu. Jadi ini untuk semua orang. Terutama, terutama buat cah nom ini di seluruh Cah nom. Indonesia. Pengalaman Pak RT itu kan. Cah nom di Indonesia yang udah mimpinya hebat segala macam, tapi cuma jadi introvert, dipendam, ya nggak keluar itu barang. Ngomongnya Ngomongnya au. mana orang? Mana orang Isi, Dan saya- mana investor mau bayarin? Saya kasih bocor aja. Ya. Inti dari buku ini ternyata setelah saya baca-baca ada di bab 7, Di 7. dan setelah dicek ternyata buku ini isinya hanya sampai bab 6. Dengan kata lain Harus ikut workshop. harus ikut workshopnya. Ini cuma intermezzo ya teman-teman ya. Iya. Tapi- Kalau Om tapi- Irfan setelah baca buku ini apa yang jelas menarik tadi? Saya menarik dari buku ini kalau coba dikaitkan nanti untuk 2024 itu adalah bangsa ini sebenarnya butuh seorang narator ya. Ya. Nah, seorang narator itu memang selain dia mampu berdialektika, dialektika itu ada maknanya. Dialog yang dan beretika. Nah, sekarang ini kan masuk. ngawur semua ini. Nah, ya. di bangsa kita punya satu aset Ya. ya. Ini ada di depan mata. Ada Anies di depan mata. Oke. Bukan Anies mata. Bukan Anies Mata. Nah, Anies mana kan saya nggak Anies tahu. mana? Ya, Betul, ya. ada Anies mata. Jadi ada Anies di depan mata. Heeh. Kok nggak dilihat gitu loh. Nah, beliau itu yang sepengetahuan saya, beliau itu mampu berdialektika secara komprehensif, secara terstruktur, dan bagi-bagi tugas lah ya. Namanya seorang leader, tentunya dia harus mampu menggerakkan orang melalui kata-kata. Nah, kunci-kuncinya, sebagian kunci is the key-nya ada di sini. Jadi ada beberapa kecerdasan yang harus dimiliki oleh Anak seorang bangsa ya? anak bangsa Yang mau ya, jadi pemimpin. yang mau jadi pemimpin. Pertama adalah kecerdasan secara verbal, Ini serius ini. ini kedua serius, ini kecerdasan serius. secara intelektual, Verbal, kedua intelektual. berpikir. Intelektual, Ya. oke. Nah, yang Ketiga kecerdasan secara emosi. aplikasi. Pragmatik apa? Aplikasi itu apa ya? Prakteknya. Praktek. Yang keempat ini juga nggak kalah penting, kecerdasan secara emosi. Emosional. Dan Ya. Ini masuk kemana? Ini oh, masuk ada kemana? di sini. Di sini dijelaskan bahwa lautan kecerdasan itu ada di emosi. Luar biasa nggak? Makanya ngasih pengantar itu pakar chef. Nah, Muhammad Faisal pakar itu chef. di sana Makanya gini ada ya. unsur kecerdasan emosional. Tadi balik lagi ke 2024 itu Ya. Oh, ya. gitu. Jadi ada namanya harus banyak saat ini orang yang pintar, yang pandai berbicara tapi tidak pandai membaca. Oke. Banyak juga orang yang pandai membaca tapi tidak pandai untuk memahami. Oke. Banyak Mantap orang yang ya. sudah memahami tapi tidak pandai untuk menjalankan apa yang mengeksekusi. mengeksekusi apa yang sudah dipahami. Oke. So, saya rasa
ciri itu ada di anis depan mata itu loh. Iya. Bukan anis mata tapi ya. Anis depan Anis mata. depan mata. Bukan Angel. anis Saya mata. ya saya sama Sudah. saya bersama Om Asep sama Om Ebo ya sebagai Sebagai. netizen Ya. netizen yang ngebolang. Oh ya, Ngebolang. ngebolang. Beliau ini 7 benua. Lah kita baru Ini 3 benua. 3 benua. benua. Sehingga sudah Berarti banyak kalau dijumlah udah 10 benua kita ya. dan sudah banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang ya. Ya. Ya kuncinya ada di public speaking. So Oke. jangan lupa segera miliki buku ini karena di sini luar biasa sih. Di bab 7-nya ya. Di bab Bab 7-nya tujuh. terutama. Bab tujuh. Bab 7 ya. Gitu ya. Dari saya. Ya, itu serius memang apa ya? Tapi yang jelas gini teman-teman, buku ini adalah pengalaman saya sebagai public speaker atau pembicara publik, pembicara seminar lebih dari 12 tahun, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin sudah bicara di 50.000 orang kalau dihitung-hitung dari 2012 sampai sekarang. Intisari atau kristalisasinya saya tuliskan semua di sini supaya bisa dipraktekkan karena saya menyarikannya dalam bentuk tips-tips praktis itu saja, dan beliau ini saya minta feedbacknya tadi. Nah kalau teman-teman nanti beli ya silahkan feedbacknya dikasih ke saya, kira-kira kurang tambahannya apa gitu. Itu kalau saya, jadi jangan lupa apa Beli. dan Bahagia. setelah Bahagia. itu praktek. Praktek. Nah, kalau banyakan ilmu terus gak praktek-praktek, mendingan jadi perpustakaan aja ya kan. Ya. Oke, Oke, terakhir Ada lagi? terakhir kata-kata akhir. Om David. Ini yang membedakan manusia dengan yang lain itu adalah kemampuannya berbicara. Ya, kalau istilah di Kelatak, mahasiswa yang tidak pernah berbicara itu levelnya umbi. Jadi siapapun ada cahnom masa harus punya itu buku ini dan mempraktekannya sehingga nanti Supaya tidak enggak masuk ke kategori kategori umbi. Umbi-umbian. Oke. Mantap. Dari Bogor nih. Apa ya? Ya terserah. Aku bingung. Nggak ada kata akhir, orang nggak pernah memulai kok saya. Oh, gitu. Iya, gitu ya. Ya udah. Ya udah pokoknya ngasih selamat kayaknya sama Ya, buku ini. Selamat ya Semoga meledak atas gitu. ya atas launchingnya Nggak usah buku ini. meledak lah, enggak. Nggak usah Nggak usah meledak, ya. minimal meletup lah ya. Meletup. Meletup. Ya, Tapi- 10 eksemplar cukup lah. Cukup. Oke, terakhir dari buku ini ada kesimpulan sedikit untuk Enggak usah lagi. disimpulkan lah. Oh iya, Nggak usah. hipotesa. Hipotesa itu kesimpulan sementara. Teman-teman harus tahu bahwa apa yang membahayakan dari bom Hiroshima Ya, itu apa bukan bomnya, tapi perintah kata-katanya. So, buku ini sangat rekomendasi. ini Dan itu sama persis dengan jatuhnya tembok Berlin sebetulnya. Iya, atas Apa? perintah kata, Kata-kata. bukan tombol. Robohkan. Iya, Diulang Perintah kata. 10 kali, tiba-tiba orang geruduk, bleng, dan Nah. sejak itu Jerman Barat, Jerman Timur menyatu jadi satu. Ingat Itu ya. kata-kata adalah Do. inti K dan juga doa. Nah, doain teman-teman. Ya, Amin. semoga-moga ini punya manfaat banyak untuk banyak orang dan bangsa ini yang kekurangan narator. Terima Yes. kasih untuk semuanya. Mari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam senja. Salam senja Cah Nom.